Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang terhormat Dewan Jajaran Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya. Yang terhormat Bapak Yunus Chandra MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Mahar Al-Kalam semester 2, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi ketabahan dalam mendidik kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elva Lydia Rahmawati. Nomor induk mahasiswa 2021 01 0006. Alhamdulillah saya sudah semester 2 masuk kemarin pada tahun 2020 dan sekarang sudah menempati semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membahas tentang huruf jar, yang dimana di kalangan kita semua atau di kalangan sekolah pendidikan Islam tidak asing lagi dengan kata huruf jar. Di sini saya akan bahas 3 pembagian terkait huruf jar, yang dimana ketiganya alhamdulillah saya pernah mengkaji dan saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya baik, pada kesempatan kali ini adapun 3 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu menurut kitab Awamil, kitab Jurumiyah, dan kitab Amsilati. Kitab Awamil tersendiri adalah karangan Kiai Haji Abdul Halim, yang dimana Kiai Haji Abdul Halim beliau adalah sosok guru dari guru saya. Jadi alhamdulillah guru saya menurunkan tentang kitab atau kitab Awamil yang biasa kami takror atau kami sorot atau kesehariannya. Jadi pada kali ini disebutkan bahwa huruf jar itu ada 19 huruf, yang dimana anawul awalu huruf muntazur isma faqad. Hari warnamil yang pertama yaitu isinya menjarkan saja, di mana wahiyat is'ata asyara harfan disebutkan dalam kitab Awamil bahwasannya ada 19 huruf. Antara lain al-bau, wa min, wa ila, wa an, wa fi, wa qasam, wa qasam, wa qasam, wa lam, wa ruba, wa hu, wa ala, wa lakafu, wa muj, wa munju, wa hatta, wa hasya, wa ada, wa khala. Adapun dalam kitab Jurumiyah disebutkan huruf jar atau yang biasa disebut dengan hafat dalam kitab Jurumiyah disebutkan ada 9 huruf, yaitu diantaranya min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wa lam. Dalam kitab Jurumiyah tersendiri, waw kosam, bau kosam, dan tak kosam disebut dengan huruf perjanjian. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas itu dalam kitab Amsilati. Dalam kitab Amsilati atau metode cepat membaca kitab kuning dijelaskan bahwa huruf jar itu ada 20 huruf, di mana Amsilati tersebut adalah karangan Kiai Haji Taufikul Hakim. Beliau sendiri berasal dari Jepara. Alhamdulillah kami mengkajinya dan insya Allah kami mengkaji dan kami najomkan. Ya, dalam kitab Amsilati biasanya huruf sudah jar itu atau penjelasan itu kita najomkan lewat syair-syairan agar lebih mudah ketika kami menghafal gitu. Jadi pada huruf jar tersebut disebutkan aka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an alamut mundur balikai wa takabi ta'ala mata.
Disebutkan bahwasanya huruf jar itu ada 20 yang meliputi min, ila, hatta, khala, hasya'ada, fi an alamut munjur bali kaiwa takabila alamat. Nah, adapun arti-artinya, min tersendiri memiliki arti dari, ila memiliki arti ke atau kepada, hatta memiliki arti sehingga, khala hasya'ada khala hasya'ada itu adalah kalimat yang sama ya, yang memiliki arti yang sama juga, yaitu selain atau kecuali, jadi untuk pengecualian. Jadi khala hasya'ada itu dalam kitab amsilat itu dijejerkan satu-satu, tetapi dalam kitab jurumiyah dan amil tidak disebutkan satu persatu, hanya salah satu saja. Nah, itu memiliki arti, khala hasya'ada memiliki arti selain atau kecuali. Fi bermakna itu di dalam atau di, an bermakna dari, ala atas atau di atas, muj dan munju sama halnya seperti hasya'ada khala memiliki atau satu kata atau kalimat yang sama gitu. Jadi memiliki arti yang sama, begitupun dengan muj dan munju memiliki arti yang sama yang bermakna itu memulai atau mulai. Nah, ruba memiliki arti banyak-banyaknya atau sebanyak-banyaknya. Jadi li, lalu huruf selanjutnya itu huruf li bermakna karena atau pada, kai memiliki makna supaya, wa tadi itu disebut biasa dengan huruf kosam atau huruf perjanjian, biasanya digunakan dengan janji. Seperti misalnya kita ditanya atau apa nih, itu biasanya dengan huruf-huruf sumpah gitu. Wa tadi itu biasanya identik dengan huruf sumpah dan memiliki arti demi. Di sendiri kalau untuk di memiliki arti demi, sebab atau dengan. Kalau wata memiliki arti demi saja. Ka bermakna seperti atau bagaikan, la bermakna semoga, mata bermakna kapan. Adapun fungsi dari huruf jar tersendiri, ialah sebagai kata depan yang menjadikan akhir kata menjadi kasroh atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi setiap kata yang terletak setelah huruf jar maka dia kedudukannya menjadi majrur atau dikasrohkan. Seperti contohnya misalnya minal madrasati. Di sini saya memakai contoh huruf jar min, minal madrasati. Asal katanya min bertemu dengan kata al madrasatu. Nah, tu kan tidak dibaca ti. Karena min merupakan huruf jar dan al madrasatu terletak setelah huruf min, maka madrasatu yang tadinya dibaca domah ketika bertemu dengan huruf jar maka dikasrohkan menjadi minal madrasatu. Min tadinya sukun, bacanya min tidak mina. Karena bertemu dengan alif lam maka itu dibaca minal. Ini mungkin tidak termasuk pembahasan, cuman mungkin takutnya apa yang saya sampaikan kurang jelas, jadi itu sedikit tambahan terkait min. Asal katanya minal madrasati, asal katanya tadi min bertemu dengan kata al madrasatu. Min tersendiri merupakan huruf jar bertemu dengan al madrasatu yang merupakan isim ma'rifat, maka min yang tadinya dibaca sukun bertemu dengan alif lam dibaca fathah menjadi minal madrasati. Nah, madrasatu diubah menjadi madrasati karena terletak setelah huruf jar. Setiap kata yang terletak setelah huruf jar maka harus dikasrohkan atau dimajrurkan. Nah, itu dalam satu kalimat disebut dengan jar majrur. Disebut dengan jar majrur karena terletak setelah huruf jar. Gitu. Nah, sekarang mislu min harfin jarin. Ini adalah contoh-contoh dari huruf jar yang tadi di atas. Pertama yang tadi minal masjidi, sekarang huruf jar min, minal masjidi sama. Minal masjidi itu bermakna dari masjid. Dari masjid. Kalau misalnya kalimat kalimatnya ana minal masjidi, saya dari masjid. Nah, ini saya menggunakan minal masjidi. Asal katanya min bertemu dengan al masjidu. Karena min merupakan huruf jar dan al masjidu terletak setelah huruf jar min, maka al masjidu yang tadinya dibaca domah dikasrohkan atau dijarkan menjadi minal masjidi. Jadi min ini sebagai kata depan atau dalam artian yaitu kata depan sebelum kalimatnya gitu. Karena kan ini kedudukannya menjadi jar majrur. Nah,
Lalu contoh yang kedua yaitu ilal baiti. Ilal baiti di sini bermakna ke rumah saya. Ilal baiti bermakna ke atau kepada. Baitun bermakna rumah. Asal katanya sama. Ila bertemu al baitu, karena ila merupakan huruf jar dan al baitu terletak setelah huruf jar ila, maka baitu yang tadinya dibaca domah dikasrohkan menjadi ilal baiti, bermakna ke rumah saya, yang dalam satu kalimat disebut dengan jar majrur. Nah, sekarang huruf jar hata bermakna atau memiliki arti sehingga. Hatal bustani, sehingga sampailah kebun, sehingga sampai ke kebun. Hatta bustani. Awalnya hatta bertemu dengan kalimat al-bustanu karena terletak setelah huruf jar hatta, maka al-bustanu yang tadinya dibaca domah dijarkan atau dikasrahkan menjadi hatal bustani, bermakna sehingga sampailah ke kebun. Sekarang khola di sini contohnya qomal qaumu khola Zaidin, telah berdiri semua kaum gitu, kecuali si Zaid. Jadi si Zaid aja nih yang nggak berdiri gitu. Karena khola tersendiri memiliki arti selain atau kecuali. Qomal qaumu ini kita tidak akan bahas karena di sini kita sedang bahas jar majrur. Maka khola merupakan huruf jar dan Zaidun asalnya Zaidun tidak Zaidin. Karena Zaidun terletak setelah huruf jar khola, maka yang tadinya dibaca kasroh kita fathahkan, kita jarkan. Yang tadinya dibaca domah kita jarkan menjadi khola Zaidin, yang bermakna selain si Zaid. Jadi qomal qaumu khola Zaidin, telah berdiri semua kaum kecuali si Zaid. Sekarang contoh yang kelima adalah fil hujrati. Nah, fi di sini bermakna bisa di dalam atau ing dalam gitu, Sundanya ing dalam, Jawanya ing dalam. Nah, fil hujrati sama, asal katanya fi bertemu dengan al hujratu karena fi merupakan huruf jar dan kalimat atau kata yang terletak setelah huruf jar harus dijarkan atau dikasrohkan, maka al hujratu yang asal katanya didomahkan ketika bertemu dengan huruf jar fi maka dikasrohkan atau dijarkan, atau dalam satu kata itu disebut jar majrur gitu. Fil hujratu, asal katanya fi bertemu dengan huruf al hujratu. Jadi fungsinya itu adalah merubah akhir kalimat huruf jar itu, karena setiap kata yang terletak setelah huruf jar sudah pasti dibaca al-kasrah. Sekarang contoh yang keenam. Contoh yang keenam itu alal maktabi. Nah, alal maktabi. Ala itu bermakna atau atas atau di atas gitu. Jadi alal maktabi, di atas meja. Nah, seperti saya sedang di atas meja. Ana hazal qalam alal maktabi. Ini pulpen di atas meja. Nah, ala bertemu al maktabu, asalnya ala bertemu al maktabu, dua kata ala huruf jar, al maktabu majrur. Al maktabu yang awalnya dibaca domah ketika bertemu dengan ala yang merupakan huruf jar, maka al maktabu dirubah menjadi al maktabi. Semuanya dijarkan karena terletak setelah huruf jar. Maka kata yang terletak setelah huruf jar dibaca jar majrur. Nah, sekarang contoh yang ketujuh, munju yaumin, sampai hari ini. Munju yaumin bermakna sampai, karena munju tersendiri memiliki arti sampai, yaumin memiliki arti hari atau hari ini. Nah, asal katanya munju yaumun gitu, karena munju merupakan huruf jar dan yaumun terletak setelah huruf jar, maka yaumun yang tadinya dibaca domah kain dikasrohkan atau dijarkan menjadi munju yaumin. Sekarang contoh yang ke-8, ruba tilmizatin. Ruba banyak-banyaknya, tilmizatun atau tilmizatin itu murid. Jadi sebanyak-banyaknya murid. Ruba di sini merupakan huruf jar. Al-tilmizatun kata yang terletak setelah huruf jar. Nah, awalnya masih dibaca domah karena dia berdampingan atau terletak setelah kata huruf jar yaitu ruba, maka
yang tadinya tilmijatun diubah menjadi tilmijatin. Nah, sekarang contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9 di sini ada lam atau li. Li di sini memiliki arti ke atau kepada. Karena mohon maaf, li memiliki arti karena. Li asal katanya li bertemu dengan lahu, lam, ha. Li yang tadinya li dibaca li karena merupakan huruf jar. Nah, lahu tadi dibacanya lahu, tidak lihu, tidak laha, tidak tidak lahu gitu ya. Karena lahu terletak setelah huruf jar li, maka yang tadinya hu didomahkan ketika berdampingan atau terletak setelah huruf jar li, maka lahu berubah menjadi lahi, digabungkan menjadi lillahi karena Allah. Jadi lam huruf jar, lahu majrur, terletak setelah huruf jar dan harus dikasrohkan. Nah, sekarang contoh yang terakhir yaitu bi. Bi itu bisa dengan wa atau ta atau watabi ya, karena watabi itu memiliki arti yang sama, disebut dengan waw kosong atau waw sumpah atau waw perjanjian ya. Mereka itu tergabung dalam suatu kata perjanjian atau kalimat. Nah, di sini yang terakhir adalah bi. Bi di sini bermakna demi, dengan atau sebab. Billahi, demi Allah. Karena Allah, asal katanya ba bertemu dengan Allahu. Karena Allahu terletak setelah huruf jar bi, maka yang tadinya maka yang tadinya dibaca hu dikasrohkan menjadi billahi. Di sini bi bermakna demi Allah atau dengan nama Allah atau sebab karena Allah. Jadi itu beberapa contoh 10 yang saya cantumkan pada penjelasan kali ini. Nah, huruf jar tersendiri adalah huruf-huruf yang mabni. Huruf mabni itu artinya tidak bisa dirubah gitu. Jadi tidak berubah-ubah, tetap seperti itu. Huruf jar itu semuanya mabni dan sudah dijelaskan dalam nazuman kitab Al-Silati karangan Abah Yai atau Kiai Taufiqul Hakim yang dinazumkan dengan 20 harfin mustahiqun bil bina wal aslu fil mabni ayusakana, dan semua huruf jar hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Nah, jadi ketika kalian ketemu dalam satu kalimat atau dalam satu kataan kamus atau Al-Quran, ketika ketemu huruf-huruf zer, maka min tidak dibaca man, min tidak dibaca mun, tetap dibaca min. Karena apa? Min kedudukannya menjadi huruf jar. Ketika dibaca man, maka dia kedudukannya bukan lagi huruf jar, tapi merupakan isim. Nah, itu adalah beberapa pengertian terkait tentang huruf jar yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya huruf jar itu ada 20, tapi di sini yang saya contohkan hanya 10 atau yang lumrahnya gitu, atau yang biasa kita dengar. Di sini saya mencontohkan 10 dan itu merupakan kalimat-kalimat yang dasar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan huruf jar ini. Jika memang ada salah-salah kata atau pengucapan atau penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan adapun terkait penjelasan huruf jar ini, saya sampaikan berdasarkan apa yang pernah saya kaji gitu. Jadi tidak semata-mata saya hanya menyampaikan begitu saja gitu. Jadi alhamdulillah apa yang saya sampaikan ini sebelumnya pernah saya kaji dulu di pesantren, maka saya sampaikan sesuai kemampuan saya. Dan jika memang pada kesempatan ini ada kalimat yang salah atau ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang itu kehilapan dan kebodohan saya sendiri yang saya buat. Jadi mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.